Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan supaya bisa berjumpa. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi akidah akhlak kelas 7 dan kita akan membahas tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa kepada Allah. Di masa seperti sekarang ini, masa di mana sedang ada wabah COVID-19, hendaknya waktu-waktu luang yang kita miliki di rumah kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kemudian banyak bermunajat kepada Allah. Tidak lain tujuannya supaya kita bisa selamat dan terhindar, selain dengan ikhtiar menjaga kesehatan, kemudian istirahat yang cukup dan sebagainya seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang adab membaca Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang adab membaca Al-Quran, sedikit saya bahas tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Di antara wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah dan akan terjaga hingga hari kiamat nanti, wahyu ini yang akan menjadi pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat, serta dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu," yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab berikut ini untuk mendapatkan kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Dalam membaca Al-Quran, seseorang dianjurkan dalam keadaan suci, namun diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan terkena najis. Imam Haramain berkata, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Dalam kitab At-Tibyan halaman 58-59. Kemudian yang kedua, membaca dengan pelan atau tartil dan tidak terlalu cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran hingga khatam kurang dari 3 hari berarti dia tidak memahami, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penyusun kitab Sunan. Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu dalam tempo 7 hari, sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit. Mereka juga menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Imam Ibnu Rajab berkata, asal sifat khusyuk adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, kerendahan diri dalam hati manusia kepada Allah Ta'ala. Tatkala hati manusia telah khusyuk, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk, karena anggota badan selalu mengikuti hati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya, ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh, dan jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu atau jantung.
seperti yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun demikian, tidaklah diisyaratkan bagi seorang untuk pura-pura menangis dengan tangisan yang dibuat-buat. Kemudian yang keempat, membaguskan suara ketika membaca. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hiasilah Al-Quran dengan suaramu, yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Di dalam hadis lain dijelaskan, tidak termasuk umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud hadis ini adalah membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas dan terang makhraj hurufnya, panjang pendek bacaan, tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah tajwid. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98, yang artinya, dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Nah, macam-macam isti'adzah. Yang pertama, yang paling masyhur kita gunakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang dipilih oleh Abu Ya'la dalam kitab Jami'us Shaghir, dan banyak juga digunakan oleh para ulama termasuk Imam Syafi'i, dan biasanya kita gunakan sehari-hari. Ada lagi, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ada lagi riwayat yang lain mengatakan, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Nah, itu contoh yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berdoa, hendaknya kita memperhatikan sikap kita. Apa itu doa? Doa adalah senjata orang yang beriman. Karena dengan berdoa, seorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahan, kebutuhan sekaligus kekurangannya akan pertolongan dari Zat penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku hamba yang beriman tentu dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah semata. Namun ternyata doa-doa kita kadang tak selaras dengan apa yang kita inginkan. Terkadang apa yang kita harapkan dan cintai belum tentu itu baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita benci ternyata itu baik bagi kita. Namun yakinlah bahwa semua yang Allah kehendaki itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, dalam berdoa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dengan menghadirkan hati. Saya ulangi, yang pertama dengan menghadirkan hati. Pada saat kita berdoa, sebagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah, bukan hanya mulut saja yang bermunajat, tapi harus dengan hati yang tulus. Kemudian yang kedua, dengan rasa takut dan penuh harap. Di saat kita berdoa, sekali-kali jangan pernah ada keraguan di dalam hati, tapi pasrahkan segalanya kepada Allah dan selalu berprasangka baik di setiap ketetapannya. Pasrahkan diri kita dan yakini Allah akan segera mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, dengan suara yang lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Yang artinya, janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih. Seperti yang termaktub di dalam surat Maryam ayat 2 dan 3. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang artinya, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Kemudian yang keempat, diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosa. Banyak contoh di dalam Al-Quran bagaimana para nabi, para rasul berdoa, seperti Nabi Adam alaihi salam yang termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi, Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian ada Nabi Yunus alaihi salam yang juga dicatat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dan lain sebagainya. Senantiasa berdoa dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan hati, seraya diawali doanya dengan memuji dan mensucikan serta menyisipkan penyesalan. Mensucikan di sini maksudnya mensucikan Allah, serta mengakui dosa-dosa dan kelemahan diri sendiri. Nah, untuk anak-anak kelas 7, ini materi tentang akidah akhlak yang sudah saya sampaikan. Nanti silahkan tugas soalnya dikerjakan dan ada di deskripsi di bawah. Silahkan nanti diklik kemudian dikerjakan, ikuti panduan yang ada. Dan saya ulangi lagi, saya himbau kepada adik-adik, waktu di rumah, jika ada waktu yang luang dimanfaatkan untuk banyak membaca Al-Quran, kemudian banyak berdoa. Berdoa bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi juga untuk keluarga kalian, untuk saudara-saudara kalian, untuk tetangga kalian, untuk desa kalian, untuk negara kalian. Itu yang bisa saya himbau, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.